Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau kita nak merujuk dasar tazkirah ini, boleh dilihat surah At-Tur ya. Surah At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur, halaman 524 ayat 21 sampai 28. Itu dasar apanya? Dasar pemikirannya, dasar pengambilan nas. Cerita seorang anak salehah. Kita angkat cerita ini sempena kepergiannya atau pemergian anak sahabat kita Syekh Walid di surah An-Nur ya, yang meninggal dunia kemarin. Insyaallah disolati jenazahkan hari ini insyaallah. Anak ini anak yang salehah ya, anak Syekh Walid itu termasuk anak yang salehah lah, dari kecil dididik dengan Al-Quran. Ini juga ceritanya macam itu juga. Cerita seorang anak namanya Yasmin. Tadi file PDF-nya sudah di-share dengan Syekh Jalal, nanti dia akan forward insyaallah. Seorang anak namanya Yasmin, usianya di bawah 10 tahun. Tapi dari kecil subhanallah unik sekali orangnya ya. Ini kisah benar terjadi di Saudi Arabia. Bapaknya seorang engineer, bukan ustaz, bukan pensyarah, tapi engineer ya. Mula-mula bapaknya bertugas di Dammam, Saudi Arabia. Sesudah itu dia pindah tugas ke USA, bekerja di Amerika. Sebelum dia ke USA sudah ada gejala-gejala penyakit sama anak ini. Anak ini subhanallah uniknya, biasanya bila dia balik sekolah tengah hari, sampai di rumah dia buat homework, kemudian dia akan ambil sejadah, ambil Quran, dia akan mengaji. Suatu hari itu bapaknya mengatakan, nak katanya, istirahatlah dulu, kamu baru balik dari sekolah, sudah buat homework, kemudian terus ambil mushaf, istirahatlah dulu. Tidak, penat kak katanya. Kata si anak ini apa? Sadiki Qur'ani, sadiki Rabbi. Temanku Al-Quran, temanku Allah. Dia mengaji tak jemu, dia baca Quran tak jemu. Sadiki Rabbi, sadiki Qur'ani. Temanku Al-Quran, temanku Allah. Bila dia baca Quran, dia merasa terhibur, merasa kepenatannya hilang. Begitulah sepatutnya mukmin ya. Mukmin sepatutnya terhibur dengan Al-Quran, terubat dengan Al-Quran. Karena Quran ini syifa. Quran ini syifa. Lalu bila dipendekkan ceritanya, bapaknya bertugas di USA, diperiksalah kesehatan anak ini. Ternyata kena kanser, sama dengan anak Syekh Walid ya. Ternyata kena kanser. Dokter pakar kanser di hospital di USA mengatakan usianya paling lama 6 bulan. Subhanallah. Dokter pakar dapat menjangkakan ya, bila lihat gejala-gejala penyakit itu mereka dapat menjangkakan berapa lagi usianya. Ternyata katanya tidak akan lebih dari 6 bulan. Yang 6 bulan ini dia menghafal Quran. Dia menghafal Quran bertungkus lumus. Ditanya oleh ayah dan ibunya, untuk apa lagi menghafal Quran katanya? Kan kalau saya meninggal nanti, saya nak cerita dengan Allah. Allah kan menanya saya nanti. Kan dalam hadis dikatakan, bila orang itu meninggal akan ditanya tentang 4 hal. Tentang usianya, kemana dihabiskan. Tentang usia remaja, kemana dilaburkannya. Sebelum ini kita sudah sebut umur itu pelaburan ya. Lalu kalau saya meninggal nanti katanya, adalah saya nak cerita dengan Allah bahwa saya menghabiskan masa saya di penghujung usia dengan Al-Quran. Dia menghafal Quran. Bila ibunya tahu bahwa anaknya ini sudah berada di tahap yang cukup gawat sekali ya, ibunya pingsan. Pingsan ibunya. Anak emas mereka akan kehilangan anak emas. Bapaknya menangis. Dia tanya, ibu kenapa pingsan? Karena saya nak meninggal. Meninggal itu kan enak katanya. Meninggal itu kan kembali kepada kekasih. Coba ya anak usia 10 tahun bercakap macam itu. Kan enaklah kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada kekasih. Enaklah katanya. Mendengar kata-kata ini ibunya tadi lega. Wah katanya, hebatnya anak ini. Lalu dia redalah dengan anaknya. Ayahnya juga, dia pun saat kematian itu masih semakin dekat ya,
dia baca Quran. Terakhir sekali dia baca Yasin, dia sudah hafal Yasin, dia baca Yasin, dia baca ayat kursi, dia baca surat Al-Ikhlas, dia baca Qul Ahad. Sebelum rohnya dicabut dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah sampai akhir. Bila orang itu membaca ayat kursi, berarti dia sudah membaca la ilaha illallah ya. Dalam hadis Ustaz kita, Ustaz Dr. Ismail selalu sebut, siapa yang akhir kalamnya la ilaha dakhala jannah. Bila kita baca ayat kursi, kita sudah menyebut la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallahul qayyum. Itulah diulang-ulangnya sampai saat ruhnya mau dicabut, dicakap sama bapaknya, "Pak, jauh-jauh sedikit," katanya. "Saya terlihat dari rombongan mau datang ini berpakaian serba putih, berwajah handsome. Saya akan dibawa mereka nanti sekejap lagi." Nampak sama dia rombongan malaikat seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran. Memang ada janji dalam Quran ya, dalam surah Fussilat, orang yang mukmin mustaqim, yang kita minta dalam salat ihdinas siratal mustaqim, orang itu kalau mukmin mustaqim, mukmin yang istiqamah, mereka saat meninggal akan datang malaikat menghiburnya. La takhaf wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan risau ya, confirm dapat jannah. Orang yang mukmin mustaqim, yang beriman, yang istiqamah, ada janji dalam Quran. Inilah yang ditunaikan Allah waktu si anak ini mau meninggal. "Pak," katanya, "jauh-jauh sedikit ini saya sudah nampak rombongan." Dia nampak atap bangunan mereka yang ada di dalamnya itu terbuka katanya. "Ini atap bangunan ini sudah terbuka, Pak. Ada rombongan yang berwajah handsome, pakaian serba putih. Bapak tolong jauh-jauh sedikit, nanti mereka tidak cukup tempat di sini." Dia pun terus baca Quran, dan dia pun baca sambil membaca ayat Quran tadi yang terakhir sekali ayat kursi, dia pun meninggal dunia. Subhanallah. Jadi ada miripnya dengan anak sahabat kita Syekh Walid ya. Anak ini pun anak Al-Quran, anak yang taat, anak yang salehah. Ini juga cerita Yasmin ini. Jadi cerita ini bukan untuk anak-anak saja sebenarnya, untuk saya dan sahabat-sahabat yang seusia dengan saya. Kita isilah akhir hayat kita dengan kalamullah. Di samping kita melaksanakan tugas-tugas lain, insya Allah Allah akan urus kita. Kita nak mengurus hidup saja susah. Kita ini nak mengurus kehidupan susah, nak mencari nafkah susah. Ada yang senang ya, tapi kebanyakannya susah. Orang yang senang itu pun dulunya susah juga. Kita nak mengurus hidup susah, apalagi nak mengurus kematian saat berpisahnya ruh dengan jasad. Inilah di antara kisah yang hebat yang sudah di-share dalam grup barangkali ya, tentang seorang anak bernama Yasmin yang mengatakan, "Sadiqi Qur'ani, sadiqi Rabbi," temanku Al-Quran, temanku Allah. Sadiqi Qur'ani, sadiqi Rabbi. Ternyata betul lah Allah mengurus saat kematiannya. Mudah-mudahan Allah mengurus kita juga. Selagi kita mau datang ke masjid, selagi kita mau datang ke surau, selagi kita mau duduk dalam tazkirah, duduk dalam halaqah, duduk dalam kuliah maghrib, kuliah subuh dan lain, selagi kita mau salat sunat, salat berjamaah, salat tahajud, selagi kita ada masa untuk Al-Quran, insyaallah Allah akan urus kita. Fazkuruni azkurkum, dalam Quran ayat 152 surah Al-Baqarah. Ingatlah aku, kata Allah, aku pasti menjagamu. Allah menjaga kita, mengingat kita di luar jangkaan kita. Hidup kita dijaganya, saat kematian kita diurusnya. Alam kubur diatur Allah dengan baik. Jangan risau kalau kita selesai duduk di masjid, mesti selesai duduk dalam kubur. Kalau kita selesai dengan Al-Quran, alam kuburnya mesti raudhah min riyadil jannah. Begitu juga nanti daripada mahsyar, dan begitu juga dalam meniti sirat dan sampai ke jannah insyaallah ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.